Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang pewarnaan graf. Kami beranggotakan 2 orang, yaitu ada saya sendiri, Nazaris Kesantoh, dan ada Teresia Anniversary Banjarnegara. Nah, lalu apa sih pengertian dari pewarnaan graf? Pewarnaan graf adalah metode pemberian warna pada elemen-elemen graf seperti simpul, sisi, dan wilayah, sehingga elemen-elemen yang saling terhubung tidak memiliki warna yang sama. Pewarnaan graf ini terbagi menjadi 3, yaitu ada simpul, sisi, dan wilayah. Nah, sebelum kita ke pewarnaan simpul, sisi, dan wilayah, kita harus tahu dulu bilangan kromatik itu apa. Bilangan kromatik graf G adalah jumlah warna minimum yang dapat digunakan untuk mewarnai simpul. Disimbolkan dengan lambda G atau bisa kita sebut sebagai Chi G. Nah, di sini kami menyediakan ada bangun datar berupa persegi panjang, ada 3. Jadi di sini bilangan kromatik itu adalah warna yang paling sedikit gitu, meminimumkan pewarnaan dari suatu simpul gitu. Nah, di sini kan ada warna merah, ungu, biru, dan hijau. Nah, ini bisa kita buat warnanya itu. Nah, jadi di sini ada warna merah juga kan. Nah, di sini kita bisa mewarnai dia dengan warna biru. Warna biru. Ini biru. Nah, karena ini kan dia nggak saling bertetangga, jadi kita bisa warnainlah dia hijau misalkan. Warna hijau. Nah, di sini kita juga bisa mewarnainya dengan warna biru. Nah, kan ini masih ada 3 warna. Kita bisa membuatnya sebanyak 2 warna, jadi sedikit ya, semakin menyempit ya. Nah, kita bisa buat di sini warna merah. Ini warna merah. Di sini warna biru. Ini kita bisa buat warna merah karena dia kan bertetangga gitu ya. Jadi dia nggak boleh warnanya tuh sama. Jadi warnanya beda itu boleh. Di sini ada warna merah. Di sini warna biru. Nah, jadi di sini ada paling sedikit itu 2 warna, yaitu merah dan biru. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada pewarnaan simpul. Pewarnaan simpul adalah pemberian warna pada simpul graf sedemikian sehingga 2 simpul bertetangga mempunyai warna berbeda. Nah, tadi kan kalau misalkan dia bertetangga, berarti warnanya itu nggak boleh sama. Dia warnanya itu harus berbeda. Seperti ini kan ada warna merah. Ini merah. Nah, dia bertetangganya itu kan yang ini, dan ini. Maka si tetangga-tetangganya ini, dia nggak boleh warnanya itu merah juga. Nggak boleh warna merah. Jadi di sini ada warna hijau, ada biru, ada kuning, dan ada kuning. Ini nggak apa-apa kalau sama, karena dia kan nggak terhubung nih kan. Dia nggak terhubung, berarti boleh sama. Seperti itu. Begitu juga dengan yang ini. Nih, ini kan warna hijau. Dia bertetangga dengan yang ini, dan yang ini. Nah, maka dia warnanya itu harus beda. Dia nggak boleh warna hijau, maka dia warnanya itu merah, ada kuning, ada putih. Seperti itu.
Selanjutnya itu ada graf kosong. Nah, di graf kosong ini kita bisa mewarnai itu semua itu sama ya. Jadi graf kosong NN memiliki CG sama dengan 1 karena seluruh simpul tidak terhubung. Jadi untuk mewarnai semua simpul cukup dengan satu warna saja. Seperti misalkan ini ada N1. Dia simpulnya itu ada 1, maka kita bisa mewarnai dia itu satu warna aja. Misalkan ini warnanya itu biru, terus ini tuh warnanya merah, ini juga warna merah, terus ini mungkin kita mewarnai warna hijau, di sini juga hijau, sini juga hijau. Terus di sini juga ada warna pink, sini pink, sini pink, dan di sini juga pink. Gitu. Nah, di sini yang kedua ada graf lengkap. Graf lengkap atau KN memiliki CG sama dengan N sebab semua simpul saling berhubungan. Jadi, diperlukan N buah warna. Nah, N buah warna itu berarti dia berbeda satu sama lainnya. Kenapa berbeda? Karena dia kan saling bertetangga nih. Ini bertetangga. Bertetangga, dan bertetangga. Semuanya itu dia bertetangga, maka dia nggak boleh sama dengan simpul yang ini warnanya. Jadi dia beda-beda. Gitu. Selanjutnya ada graf bipartit. Graf yang simpulnya dapat dibagi dalam dua himpunan, di mana pada himpunan bagian bertetangga dengan semua simpul pada himpunan bagian lainnya, bukan pada himpunan bagian sendiri. Graf bipartit atau KM, N mempunyai CG sama dengan 2, yaitu himpunan I1 dan I2. Yang mana dia I1, I2-nya yang ini. Nah, ini V1. Ini V2. Nah, yang ini dia. Jadi yang di V2 itu ada 4. Dan warnanya itu sama, karena dia kan nggak saling bertetangga kan. Dia pisah-pisah, jadi warnanya itu boleh sama. Terus di V1 ini ada 5 simpul dengan warna yang sama, karena dia nggak saling bertetangga. Selanjutnya ada graf lingkaran. Dengan CN sama dengan 2 apabila N-nya itu genap dan 3 apabila N-nya itu ganjil. Adalah graf lingkaran dengan N simpul. Jika N genap maka CN graf bipartit dengan CN sama dengan 2. Jika dia ganjil maka CN memiliki CN sama dengan 3. Nah, di sini ada teoremanya juga. Itu ada teorema 1 dengan bunyinya warnaan simpul adalah pemberian warna pada simpul graf sedemikian sehingga dua simpul bertetangga mempunyai warna yang berbeda. Nah, seperti yang sudah saya katakan, bahwasanya kalau misalkan dia itu bertetangga, dia warnanya itu harus berbeda gitu. Nah, seperti ini kan ada merah. Nah, di sini ada warna merah. Nah, dia kan bertetangga dengan ini nih. Berarti ini harus warnanya beda dari warna merah, yaitu misalkan biru atau mungkin kuning. Ini kan juga dia bertetangga dengan si merah, maka dia warnanya juga harus beda gitu, nggak boleh merah.
Selanjutnya ada teorema yang kedua, yaitu bilangan kromatik dari graf G tidak dapat lebih satu dari derajat maksimum dari titik-titik graf. Ya, itu. Jadi ini kan ada dia A gitu kan, simpul A, maka dia simpul B, C, D, dan E itu warnanya juga harus berbeda dari simpul A. Nah, selanjutnya ada pewarnaan garis. Pewarnaan garis adalah penentuan warna rusuk-rusuk suatu graf sehingga setiap rusuk yang berdekatan mendapatkan warna yang berbeda. Teoremanya itu ada teorema 1, 2, dan 3. Teorema 1 itu berbunyi, jika G adalah graf yang derajat maksimum titik-titiknya adalah M, maka bilangan kromatiknya CG adalah CG lebih besar dari M dan CG lebih kecil dari M tambah 1. Nah, ini contohnya bisa dilihat ya, teman-teman. Selanjutnya di teorema kedua, untuk graf lengkap Kn mempunyai sifat bilangan kromatik pewarnaan garis. Jika N sama dengan N jika ganjil, dan jika N sama dengan N kurang 1 jika genap. Nah, ini kan dia ada 2, berarti genap ya. Di sini kan ada 2 simpulnya. Maka dia itu kalau misalkan 2 simpulnya kan genap, berarti N dikurang 1, maka 2 dikurang 1. Maka dia hasilnya 1, maka warnanya itu cuma ada 1 warna gitu. Nah, ini kan dia ada 4 ya, 1, ada 2, ada 3, ada 4. Maka kalau misalkan 4 kan genap, berarti N kurang 1, berarti 4 dikurang dengan 1, berarti dia 3, berarti ada 3 warna di sini. Nah, selanjutnya di contoh yang ini, dia kan ada 3 simpul, 3 itu kan ganjil. Berarti kalau ganjil, dia tetap si N-nya itu, maka dia ada 3 warna juga. Setelah itu yang ini ada 5, maka dia juga tetap N itu kan, berarti dia ada 5 warna. Seperti itu. Selanjutnya ada teorema ketiga. Teorema ketiga itu berbunyi jika G adalah graf sederhana bipartit yang derajat maksimum titiknya adalah M, maka bilangan kromatik CG-nya sama dengan M. Ya, nah ini di sini kan ada 2 simpul. Ada 2 simpul dan ada 4 simpul. Nah, masing-masing simpulnya ini, misalkan yang ini, itu dia nggak boleh sama warnanya dengan yang ini. Garisnya. Ini kan 1 warna, ini nggak boleh warna merah lagi. Gitu. Dan ini harus warna hijau, harus berbeda warnanya. Nah, ini kan dia berbeda ya dia. Nggak bertetangga, jadi dia boleh sama warnanya. Terus ini juga dia boleh berbeda warnanya. Nggak boleh sama, karena dia kan dalam satu simpul. Jadi dia harus berbeda, nggak boleh sama warnanya. Mungkin materi selanjutnya yaitu pewarnaan wilayah akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya di sini ada materi algoritma Welch and Powell. Apa sih fungsi dari algoritma Welch and Powell itu? Jadi fungsinya itu adalah untuk memberikan cara mewarnai sebuah graf dengan memberi label titik-titiknya sesuai dengan derajatnya. Nah, di sini ada 4 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, urutkan simpul-simpul dari G dalam derajat yang menurun. Jadi, yang paling pertama itu adalah yang paling tinggi derajatnya gitu. Terus ke bawah diurutkan mana yang paling kecil. Langkah kedua, gunakan suatu warna tertentu untuk mewarnai simpul pertama. Cara berurut, setiap simpul dalam daftar yang tidak bertetangga dengan simpul sebelumnya diwarna ini. Selanjutnya, ada langkah ketiga, ulangi langkah kedua untuk simpul urutan tertinggi yang belum diwarnai. Dan langkah keempat itu, ulangi langkah ketiga sampai semua simpul terwarnai.
Nah, di sini kan kita memiliki sebuah graf ya. Jadi kita mengurutkan dulu derajatnya yang paling tinggi. Mana derajatnya yang paling tinggi itulah sebagai V1, terus yang tertinggi kedua sebagai V2, dan seterusnya sampai V7. Nah, di sini yang merupakan derajat paling tinggi itu kan ada V1. V1 itu ada di titik F. Jadi ini boleh kita buat seperti ini. Nah, ini adalah derajat tertinggi. Atau kita warnai warna merah saja. Kemudian ada derajat yang kedua, derajat tertinggi kedua yaitu V2. V2 itu ada di titik A. Kita warnai dengan warna biru. Selanjutnya ada V3 di titik E. Kita warnai dengan warna hijau. Selanjutnya itu ada V4. V4 ada di titik D, kita warnai dengan warna biru. Ini V4 warna biru. Selanjutnya ada V5 warna hijau. Ini V5 berada di titik D dengan derajat 3. V6 ada di titik C, kita warnai warna merah dengan derajat 2. Dan V7 kita warnai warna biru dengan derajat 1. Nah, jelas ya titik-titik yang bertetangga di sini memiliki warna yang berbeda. Namun kalau udah nggak bertetangga, dia disamain warnanya dengan yang udah ada juga nggak apa-apa. Nah, selanjutnya kan di sini ada contoh yang kedua. Satu. Ini kita memiliki V1 dengan derajat 5. Jadi misalnya kita buat V1 ini berwarna merah. Ini warna merah ya. Selanjutnya V4 itu derajatnya 4 kita warnai dengan warna kuning misalnya. Di sini V4. Selanjutnya ada V5 sama derajatnya juga 4. Tapi kita buat warnanya itu hijau. Karena dia bertetangga dengan V4 ya. Selanjutnya ada V6.
V6 juga berderajat 4, kita beri warna biru di sini. Lanjut ada V2 dengan derajat 3. Ini karena udah nggak bertetangga dengan V4, jadi bisa kita buat warna kuning gitu. Lanjut yang V3 ini karena tidak bertetangga dengan si V5, jadi bisa kita buat warna hijau. Sama mereka karena tidak bertetangga. Kan V3 ini bertetangga dengan V1, V4, sama V6. Jadi dia nggak bisa merah, nggak bisa kuning, dan nggak bisa biru. Terus selanjutnya sih V7 nih. V7 dengan derajatnya 3, dia bertetangga dengan V6, bertetangga dengan V5. Ya udah, berarti kita buat dia sama warnanya dengan V1 karena tidak langsung terhubung atau tidak bertetangga. Jadi, menurut yang dijelaskan teman saya tadi, dijelaskan Najwa, kan kita memiliki bilangan kromatik. Bilangan kromatik itu adalah berapa warna minimal yang dibutuhkan untuk mewarnai satu simpul itu. Jadi di sini CH sama dengan 4 atau bilangan kromatik dari graf H sama dengan 4. Jadi kita harus membutuhkan minimal 4 warna untuk mewarnai simpul-simpul ini dari V1 sampai V7. Nah, selanjutnya itu ada pewarnaan wilayah. Pewarnaan wilayah itu adalah suatu pemetaan warna-warna ke wilayah-wilayah dari graf G sedemikian, sehingga wilayah-wilayah yang bertetangga memiliki warna berbeda. Jadi ini hampir sama aja dengan pewarnaan simpul tadi. Kalau misal dia bertetangga, jadi warnanya nggak boleh sama gitu. Jadi biar ada pembedanya. Pewarnaan sisi atau wilayah sama dengan pewarnaan titik-titik pada graf. Hasil pemodelan dari gambar peta tersebut sedemikian hingga tidak ada dua titik berdekatan atau tidak ada dua wilayah berdekatan yang mendapatkan warna sama. Nah, di sini kan ada sebuah contoh nih. Bentar, kita hapus dulu titik-titik ini. Jadi, di R1 ini warna di R1 nggak boleh sama dengan warna di R2. Misal ini kita beri warna merah. Agak tebel ya. Ini warna merah nih. R2 nggak boleh warna merah, karena kan langsung bertetangga tuh. R5 juga nggak boleh warna merah. Selanjutnya, ya itu aja yang nggak boleh warna merah. Terus, misal di R2 ini kita buat warna kuning. Ini warna kuning nih. Si R6, R4, R3, sama R7 nggak boleh berwarna kuning. Jadi harus kita ganti gitu, nggak boleh sama warnanya. Misal si R6 ini warna hijau. Nah, karena R6 warna hijau, si R4 nggak boleh berwarna hijau. Kita kasih warna pink dulu. Ini si R4. Terus, ini kan si R5 itu nggak bertetangga dengan si R2, nggak bertetangga dengan si R6. Jadi boleh kita kasih warna kuning, atau warna hijau, atau warna apa. Boleh warna kuning deh. Si R7 nggak boleh warna kuning, karena dia langsung berkenaan dengan si R2. Jadi dan nggak boleh warna pink, jadi bolehnya warna hijau. Hmm.
CR3 karena tidak bertetangga langsung dengan CR1, maka warnanya boleh warna merah. Nah, begitu seterusnya. Pokoknya, kalau yang langsung berdekatan itu nggak boleh warnanya sama. Nah, setelah kita belajar ini, atau apa sih fungsinya kita belajar pewarnaan graf? Jadi, aplikasi dari pewarnaan graf itu sendiri adalah bisa digunakan untuk mewarnai peta. Peta kan terdiri dari sejumlah wilayah, jadi wilayah itu dapat menyatakan kecamatan, kabupaten, provinsi, atau negara. Peta diwarnai sedemikian sehingga dua wilayah bertetangga mempunyai warna yang berbeda. Kan kalau misalnya kita melihat peta gitu kan, kalau misalnya warnanya itu sama, berarti itu wilayah yang sama gitu. Kalau misal dua wilayah berbeda diberikan warna yang sama, itu akan menyebabkan kayak kesalahpahaman gitu. Katanya ini wilayah kami, tapi kenapa warnanya sama dengan wilayah mereka gitu. Nah, ini contohnya nih. Jadi, 1, 2 nggak boleh sama, sama 4 juga, sama 8. Tapi nomor 1 ini bisa sama dengan nomor 5. Terus nomor 2 bisa sama dengan nomor 6. Nomor 3 bisa sama dengan nomor 4. Dan seterusnya. Pokoknya kalau misal dia nggak bertetangga langsung, boleh warnanya sama. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya, teman-teman. Oke, akhir kata kami ucapkan terima kasih.